Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aska Nabila dari absen 7. Perkenalkan, nama saya Dewi Atisabari dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Nabila Firoktafari dari absen 18. Kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Jaringan Komputer dan Internet. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Definisi jaringan komputer yaitu kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya melalui media komunikasi. Media koneksi terbagi menjadi dua, yaitu kabel dan wireless. Fungsi utama jaringan komputer adalah menghubungkan perangkat untuk membagi sumber daya, data, dan informasi, mendukung komunikasi, akses internet, serta mempermudah manajemen dan keamanan data secara efisien. Tipe jaringan komputer ada 5, yaitu Wide Area Network. Wide Area Network adalah jaringan komunikasi yang mencakup area geografis yang luas seperti negara atau benua. Yang kedua adalah Local Area Network. Local Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area geografis terbatas seperti kantor, sekolah, yang memungkinkan perangkat berbagi sumber daya seperti printer, file, dan koneksi internet. Yang ketiga adalah Corporate Area Network. Corporate Area Network adalah jaringan komputer yang dirancang untuk menghubungkan berbagai departemen kantor dalam sebuah perusahaan besar. Yang keempat, ada Metropolitan Area Network. Jaringan yang mencakup area geografis yang lebih luas dibandingkan dengan Local Area Network. Yang kelima, internet. Jendela menuju dunia tanpa batas, memungkinkan kita untuk terhubung, belajar, dan berbagi informasi dengan cepat. Sejarah internet. Pada tahun 1969, ARPANET oleh Departemen Pertahanan AS. Pada tahun 1990-an, transformasi menjadi internet modern. Peran saat ini menghubungkan perangkat pengguna, layanan load, dan platform global. Internet telah berkembang pesat sejak masa awalnya, melampaui batasan geografis dan budaya untuk menerapkan jaringan global yang menghubungkan miliaran orang. Pada era digital, internet berfungsi sebagai tulang punggung bagi komunikasi, perdagangan, pendidikan, dan hiburan. Kehadiran media sosial telah mengubah cara kita dalam berinteraksi. Sementara e-commerce memungkinkan kita untuk mengakses produk dari seluruh dunia dengan satu klik. Internet juga memainkan peran penting dalam inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan realitas virtual. Dengan dukungan dari internet, teknologi ini terus berkembang dan membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Konektivitas internet. Jenis koneksi kabel. 1. Via UPSTN, lambat, teknologi awal. 2. LAN, menghubungkan perangkat lokal dengan server. 3. WAN, menghubungkan perangkat luas seperti antar negara. 4. MAN, menghubungkan perangkat metropolitan seperti satu kota. Jenis koneksi wireless. 1. Wi-Fi, praktis, jangkauan terbatas. 2. Satelit, untuk daerah terpencil, latensi tinggi. 3. Bluetooth dan NFC, teknologi jarak pendek jangkauan terbatas. Keamanan jaringan. Pentingnya keamanan. 1. Melindungi data sensitif. 2. Mencegah serangan cyber, malware, dan phishing. 3. Menjaga privasi pengguna. 4. Meningkatkan kepercayaan. 5. Memenuhi peraturan. Selanjutnya adalah langkah keamanan. 1. Menggunakan fiber. 2. Otorisasi dan autentikasi ketat. 3. Kata sandi yang kuat. 4. Software keamanan. 5. Melakukan backup data secara berkala. Kesimpulan, jaringan komputer dan internet adalah bagian penting dari kehidupan kita. Mereka memungkinkan kita untuk terhubung, belajar, dan berbisnis dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin kita lakukan. Dengan memahami cara kerja dan manfaatnya, kita dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Selanjutnya adalah macam-macam cyberbullying. Pengertian siber sendiri adalah tindakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan
jaringan internet untuk melakukan peretasan, pencurian, penipuan, penyebaran virus, dan tindakan kriminal digital lainnya. Adapun macam-macam kejahatan cyber yaitu 1. Pemalsuan identitas. Kejahatan siber ini sering terjadi di media sosial dan wajib diwaspadai pengguna internet. Pelaku mengambil identitas seseorang dari media sosial seperti foto, nama, dan informasi lainnya, kemudian memanfaatkannya untuk melakukan tindakan kriminal. Mereka bisa melakukan penipuan online dan pencucian uang berbekal identitas palsu tersebut. yang kedua adalah skimming. Skimming adalah tindak pencurian informasi dengan cara menyalip informasi yang terdapat dalam strip mengetik kartu debit atau kartu kredit secara ilegal. Usaha penipuan dengan melakukan pendekatan terhadap korban untuk mendapatkan informasi atau mempengaruhi korban untuk melakukan tindakan. Yang ketiga adalah spoofing. Spoofing sebenarnya mirip seperti phishing, yakni pelaku mengaku sebagai pihak berwenang dan mencuri data pelanggan untuk tujuan ilegal. Perbedaannya, spoofing bisa mengirimkan virus atau malware berbahaya ke perangkat atau website target. Apabila website tersebut diakses oleh pengguna, besar kemungkinan virusnya bisa menyebar ke perangkat mereka. Yang keempat adalah serangan DDoS. Serangan DDoS merupakan serangan yang dikirimkan oleh hacker untuk melumpuhkan server website. Serangan DDoS membentuk trafik website berjalan lebih lambat sehingga servernya mengalami update akibat tidak mampu menampung banyak request dan waktu bersamaan. Banyak sekali teknik serangan DDoS. Salah satunya mengirimkan bot yang disisipkan dalam malware. Yang kelima, carding. Kejahatan ini menerjatkan data atau informasi sensitif dari kartu kredit target, terutama nomor kartu dan PIN. Pelaku memanfaatkan data tersebut untuk mencuri saldo limit kartu atau melakukan transaksi secara ilegal. Carding dilakukan melalui dua cara, yaitu lewat card skimmer pada mesin edisi atau menggunakan media online seperti email phishing atau hacking. Yang keenam adalah penipuan OTP. Kejahatan ini dijalankan dengan cara mengirimkan pesan palsu berupa permintaan OTP untuk verifikasi aplikasi atau website. One time password merupakan rangkaian kode numerik dan digunakan sebagai password sekali pakai untuk proses verifikasi di aplikasi atau website. Yang ketujuh adalah cyber stalking, salah satu kejahatan dunia maya yang dilakukan melalui media sosial, email, pesan teks, atau platform komunikasi online lainnya dengan tujuan mengintimidasi, menakut-nakuti, atau mempersekusi seseorang secara online. Cyber stalking biasanya digunakan untuk seseorang yang memiliki motif untuk merugikan, mengintimidasi, atau Yang terakhir, kesimpulan. Cyber adalah kejahatan di dunia maya yang bisa merugikan banyak orang. Kejahatan ini dilakukan oleh hacker atau pelaku kriminal cyber untuk mencuri data, uang, atau merusak sistem komputer. Sebagai pengguna internet, kita harus berhati-hati dalam mengembangkan informasi pribadi, tidak sembarangan mengklik tautan mencurigakan, serta menggunakan kata sandi yang kuat. Dengan lebih waspada dan memahami cara kerja cyber, kita bisa melindungi diri dari ancaman di dunia digital.
Selanjutnya kita akan mempresentasikan keamanan jaringan. Keamanan jaringan sendiri adalah upaya melindungi jaringan komputer dari akses tidak sah, serangan cyber, dan pencurian data yang mencakup firewall, enkripsi, autentikasi, dan sistem deteksi ancaman untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Selanjutnya adalah penyaringan konten negatif. Konten negatif di internet adalah jenis konten yang dapat merusak, merugikan, atau memiliki dampak negatif pada pembacanya. Untuk menyaring konten negatif di internet dapat digunakan beberapa cara, diantaranya yang pertama, gunakan perangkat lunak penyaring. Yang kedua, aktifkan kontrol orang tua. Yang ketiga, perbarui perangkat dan aplikasi. Yang keempat, gunakan mesin pencari aman. Selanjutnya, manajemen kata sandi. Kata sandi mengautentikasi identitas dan melindungi akses ke sistem, layanan, dan akun yang diperlukan untuk akses komputer dan aktivitas daring. Penting untuk keamanan digital, perangkat lunak seperti pengelola data sandi, LastPass, Google Password Manager, LastPass membantu menyimpan dan mengelola kata sandi dengan aman. Selanjutnya adalah autentikasi. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas sebelum diberikan akses ke sistem atau data. Berikut adalah jenis autentikasi. 1. Berbasis pengetahuan seperti kata sandi, PIN, pertanyaan keamanan. 2. Berbasis kepemilikan seperti OTP, kartu pintar, USB, security key. 3. Berbasis biometrik seperti sidik jari, wajah, suara, retina. 4. Multifaktor seperti kombinasi dua metode untuk keamanan lebih tinggi. Selanjutnya, cara terbaik keamanan jaringan. Yang pertama, gunakan firewall dan enkripsi data untuk melindungi lalu lintas jaringan. Yang kedua, terapkan Zero Trust Security dengan tidak mempercayai perangkat atau pengguna tanpa verifikasi. Ketiga, backup data secara berkala untuk menghindari kehilangan akibat serangan ransomware. Yang keempat, pantau aktivitas jaringan secara real time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Manfaat keamanan jaringan. 1. Melindungi data, yaitu mencegah kebocoran dari pencurian informasi. 2. Mencegah akses tidak sah, seperti mengontrol siapa saja yang bisa masuk ke jaringan. Yang ketiga, menjaga integritas data, yaitu mencegah perubahan atau manipulasi ilegal. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan sistem, seperti menghindari gangguan akibat serangan cyber. Selanjutnya adalah privasi dan keamanan pada akun platform digital. Privasi pada platform digital merujuk pada hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka yang dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh platform dan perusahaan teknologi. Beberapa aspek penting dari privasi pada akun platform digital adalah 1. Persetujuan pengguna, 2. Kontrol pengguna, 3. Penghapusan data, 4. Keamanan data, 5. Transparansi, 6. Pengawasan regulasi. Yang terakhir, kesimpulan. Keamanan jaringan adalah upaya melindungi sistem, data, dan perangkat dari ancaman seperti peretasan, malware, dan serangan cyber lainnya. Langkah-langkah utama meliputi penggunaan firewall, enkripsi, autentikasi yang kuat, serta sistem deteksi dan pencegahan intrusi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.